Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman nabi allazi la nabiyya ba'da an-nubuwah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innal khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengingatkan diri khatib sendiri dan juga kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah di Ramadan 1441 Hijriah ini, dan insya Allah kita sudah memasuki 22 Ramadan. Berarti tinggal beberapa hitungan lagi insya Allah kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita yang ditinggalkan ini senantiasa komitmen dan ittiba kepada sunnah-sunnah beliau. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah kita pada kali ini tentang makna happiness dalam pandangan Barat dan Islam. Happiness ini maksud ialah kebahagiaan. Di pengantar khatib tadi, khatib mengutip firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya, dan di antara mereka kata Allah ada orang yang berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, doa ini tentu senantiasa sering kita ucapkan ketika kita mengakhiri sholat. Setiap kali kita melaksanakan sholat, apakah itu sholat yang diwajibkan kepada kita maupun sholat-sholat sunnah, apakah itu qiyamul lail maupun tahajud, tentu kita senantiasa mengakhiri doa kita dengan kalimat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sehingga orang menganggap bahwa ini adalah doa sapu jagat. Kenapa dibilang doa sapu jagat? Karena semuanya mau diminta, kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Pertanyaannya kemudian ialah, salah tidak ketika kita meminta doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Karena Allah bisa memberikan semua fasilitas itu. Tentu ketika doa ini kita timpakan kepada manusia, tentu berbeda persepsinya gitu. Karena memang manusia memiliki batasan dalam memberikan kemampuan tadi atau memberikan bantuan. Sehingga doa ini layak hanya kita simpulkan kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah kita layak untuk memohonkan kebaikan tadi, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Nah, pertanyaan kemudian ialah, bagaimana kebahagiaan ini atau happiness ini dalam pandangan Barat dan Islam? Sekitar awal tahun 2000, tepatnya tahun 2002, seorang psikolog Barat berkebangsaan Amerika Serikat yang bernama Martin Seligman, beliau menuliskan sebuah buku yang berjudul tentang Authentic Happiness, kebahagiaan otentik. Dalam pencarian ini, Martin Seligman juga mempelopori apa yang dimaksud dengan psikologi positif, dalam artian bahwa manusia itu sebenarnya punya kemampuan baik. Jadi tidak hanya psikologi itu dipahami oleh hal-hal yang tidak baik atau gangguan kejiwaan, tidak gitu. Tetapi Martin mengeluarkan statement baru bahwa manusia juga punya potensi-potensi yang positif, hingga pada akhirnya dikenal dengan istilah psikologi positif. Nah, dalam pencariannya ini beliau mengukakan sebuah teori, yakni tentang kebahagiaan tadi atau happiness itu. Sehingga dia menuliskan buku tentang authentic happiness,
atau kebahagiaan yang otentik. Nah, ada hal-hal mungkin yang perlu kita bandingkan nanti antara Martin Seligman dengan ilmuwan kita yang muslim gitu. Bagaimana mereka mempersepsikan tentang kebahagiaan tadi. Kalau kita baca buku itu, nanti kita dapati bahwa ada 8 hal atau 8 faktor yang menyebabkan manusia itu pada akhirnya nanti bisa memperoleh kebahagiaan, kata Martin Seligman. Yang pertama ialah ketika manusia itu memiliki uang. Ini pandangan dia gitu, sah-sah saja gitu, karena emang ini pandangan ilmuwan barat. Nanti kita akan komparatifkan dengan pandangan ilmuwan muslim. Itu yang pertama, bahwa uang. Benar gitu, bahwa manusia dalam hidup membutuhkan uang. Tapi apa benar gitu, bahwa ini merupakan satu-satunya gitu indikator kehidupan kita gitu. Ini yang pertama kata Martin Seligman. Yang kedua ialah bahwa manusia bisa memperoleh kebahagiaan ketika dia memiliki pernikahan. Tentu ikatan pernikahan ini boleh jadi juga gitu. Islam juga mengatakan bahwa ketika kita menikah dengan seorang tadi, ini insya Allah akan menambah rezeki kepada kita. Nah, Martin Seligman juga mengatakan demikian, bahwa pernikahan itu pada akhirnya nanti bisa memberikan manusia itu kebahagiaan. Yang ketiga ialah kehidupan sosial, bahwa manusia sejatinya bukan makhluk individu gitu, tetapi dia adalah makhluk sosial gitu. Perlu bantuan orang lain gitu, untuk membantu dirinya maupun juga untuk menemukan bakat atau minatnya. Yang keempat adalah kesehatan, bahwa manusia sepanjang hidupnya juga memerlukan kesehatan. Kemudian yang kelima adalah agama. Nah, ini menarik gitu, bahwa Martin Seligman menempatkan agama ini dalam posisi yang kelima gitu. Kemudian yang keenam ada emosi negatif, yang ketujuh ada usia, dan yang terakhir ialah pendidikan, iklim, ras, dan gender. Kedelapan hal yang dikemukakan Martin Seligman ini tentu berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh ilmuwan muslim kita gitu. Salah satu contoh yang saya kutip ialah dari Profesor Kamaluddin Hidayat. Beliau adalah seorang psikolog Islam, mantan rektor UIN Jakarta. Dalam sebuah tulisan di Harian Nasional, beliau mengungkapkan ada 3 hal yang pada akhirnya bisa membuat manusia itu memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Apa kata Prof. Komar itu? Yang pertama ialah bahwa ketika manusia itu memiliki yang namanya having a good family, keluarga yang baik atau keturunan yang baik. Nah, tentu yang dikemukakan oleh beliau ini sejalan dengan hadis riwayat Bukhari, di mana dikatakan bahwa wanita biasanya dinikahikan 4 hal. Yang pertama ialah karena hartanya, yang kedua ialah karena kedudukannya, yang ketiga ialah karena parasnya, dan yang keempat adalah karena agamanya gitu. Nah, hadis ini ada penekanan tersendiri di penghujung hadisnya gitu. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya gitu, atau keislamannya. Karena dengan demikian insya Allah kamu pasti tidak akan merugi gitu. Nah, di penghujung hadis ini yang perlu kita pahami bersama gitu, bahwa dari segi harta tadi, kedudukan tadi, kemudian wajah tadi, dan yang terakhir ialah stressing pointnya diletakkan pada agama tadi. Kenapa hadis ini menempatkan agama ini sebagai stressing point gitu, titik tolak yang sangat penting gitu, dari syarat untuk memilih pasangan hidup gitu. Karena mungkin boleh jadi dengan agama ini insya Allah ketiga hal tadi akan tertutup dengan sendirinya. Apalagi zaman sekarang ini misalnya gitu, ketika kita berada pada kondisi pandemi COVID-19 ini, nah tentu banyak di antara kita gitu, dalam penelitian-penelitian yang diadakan oleh beberapa psikologi gitu, bahwa kekerasan rumah tangga semakin meningkat. Dikarenakan apa? Mungkin ya salah satu faktornya ialah mungkin karena beberapa perusahaan tidak mampu lagi membayar gaji karyawan, sehingga pada akhirnya harus ada yang di PHK dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan pada akhirnya bisa memunculkan persoalan-persoalan rumah tangga gitu. Maka apa yang dikatakan oleh Prof. Komar tadi benar adanya gitu. Ketika kita memilih pasangan hidup yang baik, maka sebesar apapun cobaan itu, seberat apapun ujian itu, pasti tentu akan mampu kita hadapi dengan bersama gitu. Kenapa? Karena memang kita memilihnya bukan karena dasar kecantikan tadi. Benar kecantikan itu penting, benar kedudukan itu penting, benar harta itu juga penting. Tetapi kalau kita tidak memiliki indikator agama tadi, maka niscaya kita akan kesulitan nanti untuk menghadapi bahtera rumah tangga ini ke depan gitu. Apalagi kondisi sekarang ini kan sangat memungkinkan gitu untuk terjadinya percecokan di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama kata Prof. Komar gitu, bahwa ketika manusia ingin memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat gitu, maka hendaknya dia memperhatikan gitu, bagaimana cara dia untuk memilih
pasangan hidup yang terbaik tadi. Ini yang pertama. Dan yang kedua ialah kata Prof. Omar bahwa syarat agar manusia itu bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat ketika dia memiliki pekerjaan yang baik atau having a good job. Tentu ini juga sejalan dengan pesan Islam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri atau bekerja, dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada istri dan kepada anaknya adalah sedekah. Nah, tentu bahwa bekerja yang kita pahami bukan hanya sekedar mencari uang. Benar bahwa mustahil ketika orang bekerja tidak untuk mencari uang, itu benar. Tetapi juga kita perlu memperhatikan bagaimana bentuk pekerjaannya. Halalkah tidak atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau tidak? Ini juga penting. Kemudian ketika kita memperoleh hasil dari pekerjaan itu atau memperoleh upah dari pekerjaan itu, benarkah sudah kita berikan tadi haknya gitu, pada orang-orang yang membutuhkan? Wa fi amwalihim lisa'il wal mahrum. Kata Allah, di dalam harta orang yang bertakwa itu ada hak bagi orang miskin, baik yang dia datang meminta kepada kalian gitu, maupun yang datang tidak meminta. Artinya kalau dia datang tidak meminta, munculkan kesadaran dalam diri kita gitu, untuk menyisihkan sebagian rezeki tadi yang kita miliki untuk sedekah kepada orang lain atau untuk berzakat kepada orang lain. Atau jangan-jangan dalam kehidupan kita yang mungkin sudah 30 tahun kita hidup atau mungkin sudah 50 tahun kita hidup, yang kita serahkan hanya zakat fitrah saja gitu. Di luar dari itu tidak kita serahkan. Ini kan juga jadi pertanyaan penting dalam diri kita, bahwa pekerjaan tadi bukan hanya identik dengan upah dan lain sebagainya, tetapi juga bagaimana cara kita memperoleh pekerjaan itu. Kemudian setelah kita memperoleh upah tadi, kemana upah itu kita gunakan? Adakah hak-hak orang lain yang sudah kita tunaikan tadi dan lain sebagainya? Jangan sampai nanti kejadiannya 60 tahun kita hidup di dunia, yang kita kerjakan hanya zakat fitrah saja gitu. Di luar dari itu tidak pernah kita kerjakan. Nah, ini yang kedua kata beliau, bahwa syarat untuk manusia bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat itu ialah ketika dia memiliki pekerjaan yang baik. Dan yang terakhir ialah bagaimana agar manusia itu bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir ialah ketika manusia itu memiliki yang namanya having a good community, memiliki komunitas yang baik atau teman yang baik. Nah, tentu ini juga sejalan dengan pesan Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan ini tentu akrab di telinga kita bersama. Kata Rasulullah itu bahwa perumpamaan berteman dengan orang baik dan orang tidak baik itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Nah, kenapa dibilang demikian? Karena kalau Anda berteman dengan penjual minyak wangi, ketika Anda tidak membeli minyak wanginya, minimal Anda akan kecipratan gitu dari hasil wangi-wangian minyak wangi yang dia jual itu. Dan sebaliknya gitu, ketika Anda berteman dengan pandai besi, walaupun Anda mungkin tidak berkepentingan dengan besi itu, tetapi paling tidak gitu Anda kecipratan dengan baunya tadi gitu. Nah, ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, bagaimana teman-teman yang baik ini pada akhirnya nanti bisa mengantarkan kita gitu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat gitu. Nah, ketika tiga hal ini misalnya gitu, satu hal tadi mungkin lepas dalam kendali kita, yang kedua misalnya yang kita hadapi hari ini tentang pekerjaan kita dan lain sebagainya gitu, karena memang ini semua sektor mengalami hal yang demikian. Nah, tentu paling tidak kita punya dua hal tadi, kita punya keluarga yang baik di rumah, dan juga yang ketiga tadi tentu kita punya teman-teman atau komunitas yang baik gitu. Nah, kedua hal ini paling tidak mampu gitu mengendalikan kita, sehingga apa yang dilakukan penelitian oleh psikolog itu, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya pelecehan dan lain sebagainya, ini bisa terminimalisir gitu. Kenapa? Karena memang kita selalu berteman dengan orang baik, kemudian juga kita punya komunitas keluarga yang baik gitu. Bahwa keluarga kita tidak semata-mata gitu mementingkan kepentingan uang dan sebagainya, tetapi juga mementingkan tentang keharmonisan gitu. Nah, ini juga penting gitu. Tentu ini harus dimulai dari pemilihan pasangan hidup yang baik tadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabi ala jila nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebagai kesimpulan kita pada khutbah yang kedua ini, tadi khatib sudah menyampaikan terdapat jurang perbedaan yang cukup jauh gitu antara Martin Seligman dengan Profesor Komarudin Hidayat gitu, dalam mendefinisikan kebahagiaan tadi. Kalau Martin Seligman mungkin menempatkan uang sebagai faktor yang utama, sedangkan Prof. Komar menempatkan keluarga gitu atau family sebagai faktor yang utama gitu. Nah, hendaknya dari ketiga hal ini, yang pertama tadi having a good family gitu. Tentu kita senantiasa menyadari bahwa keluarga merupakan ornamen paling penting. Dalam pendidikan juga keluarga merupakan fondasi utama gitu untuk membentuk anak didik kita nanti pada akhirnya keluarnya mau jadi apa gitu, atau masa depannya mau jadi apa. Itu semata-mata dibentuk oleh keluarga. Sekolah dan lingkungan itu adalah faktor yang kedua dan yang ketiga. Kalau keluarga tidak berperan, maka akan mustahil gitu pembentukan generasi yang berakhlak mulia itu bisa tercapai dengan baik. Yang kedua ialah having a good job tadi, memiliki pekerjaan yang baik. Tentu orientasi di sini bukan hanya pekerjaan yang menghasilkan uang, tidak, tetapi bagaimana ketika kita sudah menghasilkan uang dari pekerjaan itu, kemana uang ini kita gunakan. Tentu juga apakah pekerjaan itu bertentangan tidak dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diajarkan kepada kita. Dan yang ketiga ialah having a good community gitu, bahwa kita dianjurkan untuk berteman dengan komunitas yang baik tadi gitu, berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang saleh. Paling tidak gitu, ketika kita mengalami ujian hidup yang sangat berat gitu, tentu kita bisa minta nasihatnya atau mungkin bisa minta petuahnya gitu, agar kehidupan yang berat ini mungkin bisa lebih ringan sedikit gitu. Karena kalau kita tidak berteman dengan orang-orang baik ini, tentu niscaya kita akan lepas kendali gitu, dan lain sebagainya. Apalagi teknologi informasi kian semakin cepat, sehingga memudahkan bagi kita untuk menyerap informasi apapun itu tanpa ada penyaringnya gitu. Nah, tentu kita perlu teman-teman yang baik tadi gitu, supaya informasi yang kita dapati itu senantiasa mampu kita filter dengan baik, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa meminimalisir gitu apa yang dilakukan oleh penelitian tadi, kekerasan yang meningkat dalam rumah tangga dan sebagainya ini mampu kita atasi dengan sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina waz dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina waz dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.